sengaja diturunkan karena posisi kelapa ini ada di halaman depan rumah. Jadi kalau tidak diturunkan, kita takut dia jatuh. Kebetulan anak-anak lagi bermain, anak kita, anak tetangga, daripada membahayakan, lebih baik tindakan preventif pencegahannya kita turunkan. Yang tua-tua itu, yang kira-kira akan jatuh, gak ketahuan kapan ya. Tinggi ya? Kita akan panjat kelapa, menurunkan kelapa tua. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tes kelapa muda? Ada di bawah, panjang kali. Mas, pisahin satu, biar tua dia. Dapat 5, 6. Kita turunkan tadi 6 buah kelapa tua. Kita cari tambahnya, guys. Kita cari ke pohon kelapa yang lain, teman. Sengaja diturunkan karena posisi kelapa ini ada di halaman depan rumah. Jadi kalau tidak diturunkan, kita takut dia jatuh. Kebetulan anak-anak lagi bermain, anak kita, anak tetangga, daripada membahayakan, lebih baik tindakan preventif pencegahannya kita turunkan. Yang tua-tua itu, yang kira-kira akan jatuh, gak ketahuan kapan ya kan gitu. Pohon
pohon obat nih, pohon untuk merukyah. Ah ini nih, ini pohon. Nah, saya review ini teman-teman ya, pohon ini kalau secara umum kita kenal nih pohon ini namanya pohon hanjuang. Kalau di Jawa pohon andong namanya ini. Nah ini pohon andong nih, pohon hanjuang nih kan ada dua warna daun, ada yang merah, nah, ada yang hijau. Nah, teman-teman nanti kalau mau mencari informasi silahkanlah di browsing kan. Ada yang menarik dari pohon ini nih teman-teman nih, pohon hanjuang ini, pohon andong ini kalau nggak salah, lupa saya nama dari familia apalah, Indonesia apalah gitu kan. Ini kalau bagi masyarakat Sunda, pohon ini dianggap pohon keramat karena dia ternyata diyakini memiliki khasiat mengobati penyakit berat, bahkan bisa mengobati penyakit yang sifatnya bukan penyakit fisik, nah, penyakit yang agak gaib-gaib gitulah gitu kan. Artinya pohon ini bagi masyarakat Sunda, terutama masyarakat daerah Sukabumi, ini dipakai untuk pengobatan tradisional. Ini bisa dipakai untuk apa? Ngobatin asma, TBC ini, andong ini, batuk-batuk yang agak-agak batuk berat gitu. Nah, gini. Juga diyakini ini pohon sebagai pohon tolak bala, pencegah daripada terjadinya mara bahaya, bala bencana. Makanya selain berfungsi sebagai tanaman hias, pohon ini suka ditanam nih di halaman-halaman rumah ini sebagai pembatas pagar, pagar gaib lah mungkin gitu ya istilahnya, pagar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Cuman ada yang menarik nih teman-teman, saya mendapatkan selain apa yang saya ketahui sebelumnya, karena saya juga orang Sunda, pohon ini, tanaman ini memiliki khasiat untuk mengobati macam-macam penyakit. Ini saya dapat ini satu tambahan referensi. Jadi si pohon andong, si hanjuang ini, khusus yang warna hijau ini, sengaja saya tanam di sini di bawah pohon kelapa ini, nah, gitu. Jadi kata teman, nah, kebetulan teman itu orang Jawa juga, ini dia memiliki kelebihan, kekhususan, manfaat, yakni apabila ditanam di bawah pohon kelapa yang miring, dia ditanam di area di tempat kemiringan kelapa itu gitu, maka si kelapa itu akan menjauh, artinya miringnya akan berubah dia. Nah, jadi kelapa ini kan miring dulu, miring ke arah rumah, ke arah pagar ini kan. Jadi ketika bikin pagar ini, nah kita tengok, ketika bikin pagar ini, teman itu bilang kalau ditanam hanjuang di arah kemiringannya ini kelapa ini, menurut pengalaman dia akan ini kan, ini miring. Nah, dulu mentok nih ke pagar nih, makanya diseset kan. Dia akan menjauh, arahnya menjauhi pohon hanjuang itu, andong itu. Coba perhatikan teman-teman, dia miring kan dari bawah, miring, arahnya miring. Nah, setelah ditanam dia naik dia ke atas, bagian atasnya dia mulai menjauh. Jauhin tuh. Nah, bergerak dia menjauh, dia pohon kelapa ini mulai menegak. Ini kadang-kadang ada sesuatu yang nggak make sense gitu, nggak masuk akal, tapi terjadi. Jadi ini dikasih sama kawan, sama teman tuh, masih di pot saya tanam, saya taruh di bawah pohon kelapa. Ternyata iya, dia memang agak berubah arah kecondongan kelapanya, menjauh dia dari kecondongan sebelum ada pohon andong ini saya letakkan di bawah
pagar pohon kelapa ini. Gitu. Saya secara pribadi, pohon andong atau pohon-pohon lain yang memiliki khasiat-khasiat obat, khasiat-khasiat penyembuhan itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan, yang Allah berikan keistimewaan-keistimewaan kepada makhluknya, tumbuhan, hewan gitu kan. Manusia mempergunakan itu sebagai sarana saja, artinya bagian daripada usaha ikhtiar atau bagian daripada bersyariat gitu. Artinya kan kita untuk berusaha berikhtiar itu mau wajib. Nah, kalau sakit hanya mengandalkan tawakal, mengandalkan sabar, udah waktunya sembuh saja, nggak perlu berobat, kan salah juga. Kita berobat ketika sakit ya wajib, karena berobat itu juga mencari kesembuhan, dan juga itu adalah perintah gitu. Sama dengan orang berusaha bekerja, kan Allah perintahkan. Cuman masalah rezeki, nah kalau sakit masalah sehat. Ketika datang sehat, ketika datang rezeki, yang harus kita yakini yang pertama adalah rezeki itu, kesehatan itu datangnya dari Allah. Usaha atau berobat, mencari obat, pergi ke dokter, itu hanya bagian daripada ikhtiar saja. Bagian daripada ikhtiar, artinya bisa saja Allah memberikan kesembuhan, memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa harus melalui usaha, tanpa harus melalui berobat. Ada obat, Allah bisa menyembuhkan. Tidak berobat, Allah juga mampu kuasa menyembuhkan. Nah, cuman kita manusia terkena hukum asbab, karena kedudukan kita Allah ciptakan sebagai manusia ini masih berada dalam posisi di makom asbab, makom yang segala sesuatunya harus terkait dengan sebab dan akibat. Kita lanjut ya. Kita akan cari kelapa tua yang jatuh di rawa-rawa situ. Yuk. Kelapa turun ya? Kelapa turun. Ada bot satu lagi. Bot siapa? Oh, bot sini. Belum diambil ya? Di situ. Iya, itu yang saya. Selamat jalan ya. Ya. Udah dapat satu. Ini ada nih ya? Ini ada. Mana? Tua itu busuk. Busuk. Bakal tuh. Ada batang kayu tuanya. Enak. Ada kayu. Biar jalan dulu, jangan. Ini jatuhnya gimana kan? Iya. Udah beri sini. Buat
berdiri aja. Oke, kita aja. Rumput. Apa nih? Dulu terang ya. Kaget. Semut merah. Baloknya udah mentuh. 4 menit. Ah, semut Iya, tuh juga terang kena. ge. Hah? Semut terang ge. Sama tuh juga kena. Kenapa bisa kena gitu? Digigitnya kita sama semut terang ge. Perih pula tuh. Ini guys. Ada. Ada. 2. 3. 3. Yang lain udah kelamaan busuk. Iyalah. Itu ada yang nyangkut itu. Mau jatuh tapi nyangkut. Busuk dia. Berat. Lempar golok dulu ya. Bisa kita bawanya. Ingat nih ya jatuhnya. Ingat kok. Ada tuh. Bau itu tuh. Nah itu baru yang jauh. Enggak. Ya tadi ada lemparnya terlalu kuat. Ini pas pula bocil. Gimana?